Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menyimak kisah dahsyat tentang pasukan gajah, mari kita mengingat kembali rangkaian peristiwa sebelumnya, di antaranya kisah mimpi Raja Rabi'ah bin Nashr. Dalam kisah itu diceritakan bagaimana ia sempat berniat menghancurkan Ka'bah dan kota Madinah. Namun, berbeda dengan Abrahah, ia akhirnya mengurungkan niatnya. Mungkin karena itulah ia selamat dari kebinasaan. Perlu kami ingatkan, gambar-gambar yang ditampilkan hanyalah simbolik, bukan untuk menggambarkan tokoh asli, melainkan sebagai perantara visual agar cerita lebih hidup, sehingga kita bisa mengambil ad-durus wal ibar pelajaran berharga dari perjalanan sejarah menjelang diutusnya Nabi terakhir. Kini, mari kita masuk ke kisah yang sangat terkenal dalam sejarah Arab. Kisah seorang raja bernama Abrahah yang berambisi menghancurkan Ka'bah, lalu datang dengan pasukan besar dan seekor gajah raksasa. Tetapi, tahukah kalian bagaimana Allah membalikkan keadaan dengan cara yang luar biasa? Bagaimana seekor gajah tiba-tiba enggan melangkah menuju Ka'bah, dan bagaimana burung-burung kecil mengalahkan pasukan besar yang angkuh? Apa sebenarnya hikmah besar di balik peristiwa tahun gajah ini yang terjadi bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Pada masa itu, di kota Najran masih ada sisa-sisa pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang-orang saleh dan berbudi luhur, dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abdullah bin Ats-Tsanir. Dikisahkan, asal-usul agama Nasrani masuk ke Najran berawal dari seorang pria bernama Faimiyun, seorang Nasrani dari Syam, Suriah. Ia dikenal ahli doa, bahkan doanya sering dikabulkan. Bersama sahabatnya yang bernama Saleh, ia hidup sederhana, bekerja sebagai tukang bangunan di hari-hari biasa, dan beribadah dengan tekun pada hari Ahad. Ketika berdoa, rumahnya dipenuhi cahaya hingga membuat orang-orang yang melihatnya heran. Suatu ketika, ia melihat penduduk Najran menyembah sebatang pohon kurma besar, menghiasinya dengan perhiasan, dan sujud kepadanya. Maka Faimiyun berkata kepada tuannya, "Jika aku berdoa kepada Allah agar pohon ini hancur, apakah engkau mau mengakui bahwa agama kalian salah?" Tuannya menyetujui dan mengumpulkan seluruh penduduk. Lalu Faimiyun memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Seketika, angin kencang datang, mencabut pohon itu hingga ke akar-akarnya. Kejadian itu membuat penduduk Najran beriman, lalu masuk agama Nasrani dan mengikuti Injil. Namun, ujian besar datang. Pada masa kekuasaan Raja Yusuf Nuwas, kebencian terhadap kaum Nasrani di Najran semakin memuncak. Ada beberapa sebab yang melatar belakanginya. Pertama, karena perbedaan agama. Nuwas memeluk agama Yahudi, sementara penduduk Najran banyak yang telah masuk agama Nasrani melalui dakwah seorang hamba Allah yang saleh bernama Faimiyun. Perbedaan keyakinan ini melahirkan rasa permusuhan. Kedua, ada faktor politik dan kekuasaan. Najran adalah kota penting di jalur perdagangan. Berkembangnya agama Nasrani di sana dikhawatirkan akan memperkuat pengaruh Kekaisaran Romawi Timur, musuh lama bangsa Yahudi. Nuwas pun melihat kaum Nasrani sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Ketiga, dorongan fanatisme dan dendam. Dengan kekerasan, Nuwas ingin menunjukkan kekuatan dan menegaskan dirinya sebagai penguasa terakhir dari Himyar, sehingga ia menindas orang-orang yang beriman kepada Injil. Akhirnya, kebencian itu melahirkan tragedi besar. Nuwas memerintahkan untuk menggali parit-parit panjang di tanah, disebut Ukhdud. Api besar dinyalakan di dalamnya. Lalu kaum Nasrani yang beriman kepada Allah ditangkap, diikat dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam api yang menyala. Tangisan mereka bercampur dengan zikir dan doa, karena mereka rela mati demi mempertahankan iman. Jumlah korban mencapai 20.000 jiwa. Mereka terbakar, namun cahaya iman mereka abadi. Peristiwa ini kelak diabadikan Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Buruj. Binasa orang-orang yang membuat parit, yang berapi penuh kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Al-Buruj 4-7. Setelah tragedi besar Ashabul Ukhdud, kekuasaan di Yaman pun mengalami perubahan besar. Allah menampakkan sunnahnya dalam pergiliran kekuasaan. Siapa yang zalim pasti akan digantikan. Hanya satu orang Najran yang selamat dari kebengisan Raja Nuwas, namanya Daus Tha'laban. Ia berhasil melarikan diri dengan kudanya, lalu menempuh perjalanan jauh hingga bertemu Kaisar Romawi Timur, Byzantium.
Karena kaisar itu juga beragama Nasrani, Daus menceritakan penderitaan yang dialami kaum beriman di Najran dan memohon bantuan. Kaisar berkata, "Negerimu terlalu jauh dari wilayahku. Tapi aku akan menuliskan surat kepada Raja Abisinia, karena ia juga seorang Nasrani, dan negerinya lebih dekat ke Yaman. Semoga ia bisa menolongmu." Maka Kaisar pun menulis surat dan memberikannya kepada Daus. Daus pun berangkat menuju Abisinia, Habasyah. Ketika Negus, Raja Abisinia, membaca surat tersebut, ia marah dan segera mengirimkan 70.000 pasukan di bawah pimpinan seorang panglima bernama Aryat, bersama wakilnya yang lain, Abrahah al-Ashram. Pasukan itu menyeberangi laut hingga tiba di Yaman. Zunuwas pun keluar menghadapi mereka dengan pasukannya dari Himyar. Namun ia kalah telak. Menyadari ajal sudah dekat, Zunuwas memacu kudanya ke laut dan menenggelamkan dirinya ke dalam ombak, sehingga ia pun binasa. Dengan itu, kekuasaan Himyar berakhir, dan Yaman jatuh ke tangan bangsa Abisinia. Aryat memimpin Yaman beberapa tahun lamanya, namun kemudian muncul perebutan kekuasaan antara dirinya dan Abraha. Pasukan Abisinia terpecah menjadi dua kubu. Untuk menghindari banyak korban, Abraha mengirim pesan, "Jangan biarkan sesama Abisinia saling membunuh. Biarlah kita berdua bertarung. Siapa yang menang, dialah yang berhak memimpin dan pasukan akan bersatu di bawahnya." Aryat menyetujui. Maka keduanya pun bertarung. Aryat, seorang yang tinggi dan gagah, menyerang Abraha dengan lembing. Lembing itu melukai wajah Abraha hingga mengenai alis, mata, dan bibirnya. Karena itu ia dijuluki Al-Ashram, yang artinya wajahnya terbelah. Namun, pada saat genting itu, seorang budak bernama Atwada yang berdiri di belakang Abraha menyerang Aryat hingga tewas. Pasukan Aryat pun akhirnya berpihak kepada Abraha. Maka seluruh Abisinia di Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya. Berita ini sampai kepada Negus, Raja Abisinia. Ia marah karena Abraha membunuh panglima utamanya tanpa izin. Negus bersumpah tidak akan tenang sampai ia menginjak tanah Abraha dan mencukur rambut kepalanya. Mendengar sumpah itu, Abraha mengirim pesan penuh kecerdikan. Ia mencukur rambutnya, lalu memasukkan tanah Yaman ke dalam sebuah kantong kulit dan mengirimkannya kepada Negus sambil berkata, "Wahai Raja, aku hanyalah hamba dan pasukanmu. Aku berbeda pendapat dengan Aryat, dan akhirnya aku yang lebih kuat dalam menjaga Abisinia di Yaman. Aku telah mencukur rambutku mendengar sumpahmu, dan inilah tanah Yaman agar engkau dapat menginjaknya. Dengan begitu, sumpahmu telah tertunaikan." Negus pun merasa senang dengan kecerdikan Abraha. Ia merestui kepemimpinannya dan mengangkatnya sebagai penguasa tetap di Yaman. Sejak saat itu, Abraha memimpin negeri tersebut. Abraha, penguasa Habasyah di Yaman, membangun sebuah gereja megah di Sana'a yang diberi nama Al-Qullais. Ia menulis surat kepada rajanya, Negus, bahwa bangunan itu lebih agung dari rumah ibadah manapun, dan ia bertekad mengalihkan perhatian orang Arab dari Ka'bah menuju gereja tersebut. Namun, di balik kemegahan itu, Abraha berlaku zalim. Ia merendahkan rakyat Yaman, bahkan memotong tangan pekerja yang datang terlambat. Untuk memperindah gerejanya, ia mengambil marmer, batu, dan harta dari istana Ratu Balkis, menghiasi bagian dalam dengan salib dari emas dan perak, serta mimbar dari gading dan kayu hitam. Bangunannya dibuat tinggi dan luas, hingga tampak menakjubkan. Tetapi rakyat tidak menghormati apa yang ia bangun. Setelah Abraha wafat, bangunan itu ditinggalkan, karena diyakini roh jahat akan menimpa siapapun yang berani mengambil sesuatu darinya. Hingga akhirnya, di masa kekhalifahan Abbasiyah, bangunan itu dihancurkan habis dan sisa-sisanya pun hilang. Kebencian orang Arab terhadap ambisi Abraha semakin memuncak. Seorang lelaki dari suku Kinanah marah mendengar klaim Abraha, lalu menyelinap ke dalam gereja itu dan menodainya dengan buang hajat. Ketika hal ini sampai kepada Abraha, ia murka besar. Dari sinilah ia bersumpah untuk berangkat menghancurkan Ka'bah di Makkah. Segera Abraha mempersiapkan pasukan Habasyah lengkap dengan gajah perang. Kabar ini membuat orang-orang Arab sangat cemas. Mereka merasa wajib membela Ka'bah dan berusaha menghalangi Abraha. Seorang bangsawan Yaman bernama Dunafir mengajak kaumnya serta orang-orang Arab untuk menghadang Abraha. Namun dalam pertempuran, pasukannya kalah dan ia pun ditawan. Saat hendak dibunuh, Dunafir berkata bahwa ia lebih bermanfaat bila dibiarkan hidup. Abraha pun menahannya dengan rantai, bukan membunuhnya.
Abraha terus bergerak. Di daerah Qath'am, ia berhadapan dengan Nufail bin Habib bersama suku-suku sekutunya. Pertempuran kembali pecah dan lagi-lagi Abraha menang. Nufail pun ditawan. Ia memohon keselamatan dan bersedia menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Abraha di tanah Arab. Abraha menerimanya. Ketika sampai di Thaif, Abraha bertemu dengan para pemuka suku Tsaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu. Kami tidak ingin memerangimu. Kuil kami bukanlah yang engkau maksud, yang engkau tuju adalah Ka'bah di Makkah. Kami akan tunjukkan jalannya." Mereka pun mengutus seorang lelaki bernama Abu Righal untuk menjadi penunjuk jalan Abraha menuju Makkah. Pasukan Abraha singgah di sebuah tempat bernama Al-Mughammis, tak jauh dari Mekkah. Dari sana, ia mengirim sebagian pasukannya untuk merampas harta milik penduduk Tihamah, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy saat itu. Kabar ini membuat Quraisy, Kinana, Hudail, dan kabilah-kabilah sekitar cemas. Mereka sempat berniat melawan, tapi akhirnya menyadari bahwa mereka tak memiliki kekuatan menghadapi pasukan bergajah yang begitu besar. Abraha kemudian mengutus seorang utusan ke Mekah menyampaikan pesannya. "Aku tidak datang untuk memerangi kalian. Aku hanya ingin menghancurkan bangunan itu, Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi, maka tidak ada darah yang akan kutumpahkan." Utusan itu dipertemukan dengan Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy. Dengan penuh ketenangan beliau menjawab, "Kami tidak ingin berperang dengannya, dan memang tidak punya kekuatan untuk itu. Rumah ini adalah rumah suci Allah, rumah peninggalan Nabi Ibrahim. Jika Allah melindunginya, maka itulah kehendaknya. Jika Allah menyerahkannya kepada Abraha, maka kami pun tak kuasa membelanya." Setelah itu Abdul Muttalib dibawa menghadap Abraha. Ia adalah sosok yang berwibawa, tampan, dan disegani. Saat bertemu, Abraha menghormatinya dan mempersilakannya duduk. Abdul Muttalib pun berkata dengan singkat, "Aku hanya ingin agar engkau mengembalikan 200 ekor unta milikku yang telah engkau rampas." Mendengar itu, Abraha merasa heran lalu berkata, "Aku kagum melihatmu, tetapi jawabanmu mengecewakan. Engkau hanya memikirkan unta, padahal aku datang untuk menghancurkan rumah ibadah nenek moyangmu." Dengan penuh keyakinan Abdul Muttalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, maka aku menuntut hakku. Adapun Ka'bah, ia memiliki Tuhan yang akan melindunginya." Jawaban ini membuat Abraha terdiam. Ia pun mengembalikan unta-unta itu kepada Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib kembali ke Mekah. Ia memerintahkan penduduk Quraisy mengungsi ke gunung-gunung, sementara ia sendiri memegang gagang pintu Ka'bah, berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, hamba-Mu tidak sanggup melindungi rumah ini, maka lindungilah ia. Jangan biarkan musuh-Mu dan salib mereka menguasainya." Dengan hati yang penuh tawakal, Abdul Muttalib menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Allah. Keesokan harinya Abraha bersiap memasuki Makkah. Pasukannya lengkap dengan persenjataan, dan seekor gajah besar bernama Mahmud menjadi andalannya. Namun, ketika gajah itu diarahkan menuju Makkah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Nufail bin Habib, yang sebelumnya ditawan Abraha, mendekati gajah itu. Ia menarik telinganya sambil berbisik, "Berlututlah, kembalilah ke tempat asalmu. Engkau kini berada di tanah suci Allah." Seketika itu juga, gajah pun berlutut dan enggan melangkah ke arah Makkah. Pasukan Abraha berusaha memaksanya berdiri. Mereka memukul, melukai, bahkan menusuk kulitnya dengan besi tajam. Namun sia-sia. Aneh sekali, ketika gajah diarahkan ke Yaman, ia segera bangkit dan berjalan. Begitu juga ketika diarahkan ke Syam atau ke arah timur, ia mau bergerak. Tapi setiap kali diarahkan ke Makkah, ia kembali berlutut. Di saat itulah azab Allah turun. Burung-burung kecil datang berkelompok dari arah laut. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil dari tanah liat yang sudah mengeras, 1 di paruh, 2 di cakar. Batu itu dilemparkan ke arah pasukan. Setiap batu yang mengenai kepala seseorang menembus hingga keluar dari bagian tubuhnya. Ada pula yang masuk dari satu sisi tubuh, lalu keluar dari sisi lainnya. Allah juga mengirimkan angin kencang yang mempercepat hantaman batu-batu itu. Maka seluruh pasukan hancur binasa, namun tidak semuanya terkena. Sebagian kecil berhasil kembali ke Yaman, hanya untuk memberi kabar buruk tentang bencana besar yang menimpa mereka. Adapun Abraha sendiri terkena kutukan Allah.
Jemarinya membusuk, putus satu persatu. Ketika sampai di Yaman, dadanya pecah dan ia mati dengan hina. Riwayat lain menyebutkan, penjaga dan pemandu gajah bernama Unais serta kawannya hidup dalam keadaan buta dan lumpuh mengemis makanan di Makkah. Sementara itu, Al-Naqqash meriwayatkan bahwa jasad-jasad pasukan itu akhirnya dihanyutkan oleh sungai besar hingga ke laut. Peristiwa ini terjadi, menurut sebagian ulama, pada awal Muharram tahun 886 dalam hitungan era Zulkarnain. Tahun itu diyakini sama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad, meskipun sebagian ulama mengatakan terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kejadian ini begitu agung, hingga orang-orang Arab mengabadikannya dalam syair-syair. Mereka menegaskan bahwa Allah memuliakan Ka'bah, menjaga kesuciannya, dan menghinakan siapapun yang berniat merusaknya. Perlindungan Ka'bah itu menjadi tanda akan datangnya seorang nabi besar, yang kelak menjadikan rumah suci itu arah salat seluruh kaum muslimin. Syair-syair itu menggambarkan kehancuran pasukan Abrahah, gajah-gajah yang enggan maju, tentara yang binasa, dan burung-burung yang menghujani mereka dengan batu hingga luluh lantak. Mereka menyaksikan sendiri bahwa kuasa Allah tidak tertandingi, dan siapapun yang melawan kehendaknya akan binasa. Maka jelaslah, kehancuran pasukan gajah bukanlah kemenangan Quraisy atas bangsa Abisinia, karena kaum Quraisy sendiri saat itu masih tenggelam dalam kemusyrikan. Itu adalah kemenangan milik Baitullah. Allah sendiri yang menjaga rumahnya agar kelak menjadi pusat dakwah Rasulnya dan agama tauhid yang benar. Peristiwa ini begitu dahsyat hingga diabadikan Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Fal. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Bukankah dia telah menggagalkan tipu daya mereka dan mengirimkan kepada mereka burung-burung berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, lalu mereka dijadikan seperti daun-daun kering yang dimakan ulat? Inilah bukti bahwa siapapun yang melawan kehendak Allah, sehebat apapun tentaranya, pasti hancur. Sementara rumah Allah, Ka'bah yang mulia, tetap terlindungi hingga akhir zaman. Demikianlah kisah dahsyat tentang pasukan gajah. Kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Allah jauh melampaui segala kekuatan manusia. Semoga dari kisah ini kita mampu mengambil ad-durus wal ibar, pelajaran berharga tentang kesombongan, tentang penjagaan Allah terhadap rumahnya, dan tentang janji Allah yang pasti benar. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah perjalanan Nabi Muhammad yang penuh hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.